tante aku dan sepupu aku di kamar mereka. Terus kita mengajarkan mereka dan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan berdoa. Kata-kata jorok dan juga kasar. Itu enggak sih, sama sekali tidak. Aku nggak tahu yang ngomongin yang mana ya. Cuman so far ya, yang aku ajarkan ke anak itu sholat. Tiap hari saya sholat bareng sama mereka. Terus mereka masih ngaji. Tadi ditanya ya si Edward apakah melakukan sesuai dengan ajaran agama segala. Oke, iya, sholatnya iya, puasanya kagak, emang nggak pernah puasa, ngaji aja nggak bisa, cuman ngerti ngajarin anak alif bata. Kalau dari saya puasa setiap Ramadan, puasa alhamdulillah. Terus ngaji saya pernah hatam kok. Sholat sekarang pun saya sholat 5 waktu alhamdulillah. Insya Allah terus begitu. Cuman kalau mau apa ya, kayak anak kecil gitu loh, mau compare apa segala macam. Oke, sekarang anak itu kebiasaannya mereka sholat bareng aku, kalau nggak bareng neneknya, kalau nggak bareng omnya dan tante aku dan sepupu aku di kamar mereka. Terus kita mengajarkan mereka dan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan berdoa, keluar rumah, masuk mobil, apa segala macam masih diajarkan semuanya. Terus mereka selain itu masih mengaji, masih setiap minggu 2 kali. Terus selain itu belajar berenang juga, belajar membaca juga. Semua ini kan apa ya, yang ngaji dan yang sholat itu saya lanjutin. Bukan berarti saya udah nggak sama dia terus tiba-tiba nggak stop semuanya, ya kan? Itu kan kekhawatiran dia. Selain itu kekhawatiran dia apalagi? Cuman itu doang. Nggak mikirin soal nafkah anak-anak, kekhawatirannya. Karena kan sebenarnya basicnya itu sebenarnya bukan nomor satu tuh, bukan agama sebenarnya. Nomor satu tuh how to keep them alive. Makannya gimana, hidupnya, rumahnya gimana, itu dulu kan, baru habis itu agama. Cuman dia mungkin merasa kayak aku itu udah ngecover semuanya, jadi dia aman gitu loh, jadi nggak perlu dia pusingin, nggak perlu dia pikirin. Ngerti nggak sih? Jadi kayak basicnya itu anak-anak harus dikasih makan, hidupnya sehat, nyaman. Aman nggak? Aman. Kalau udah semua aman, baru habis itu kita pikirin oke, agamanya gimana ya. Aku belum ngomongin sekolahnya nih, agamanya gimana ya. Mereka diajarin berakhlak baik nggak di rumah, mereka diajarin please, thank you, assalamualaikum, hal-hal yang baik, nggak boleh berantem, ayo kita ngomong yang baik-baik, hal-hal kayak gitu loh. Sampai saat ini Mas Edward masih memberikan kewajiban untuk atau bagaimana? Gak ada. Terakhir kapan? Terakhir itu akhir Mei dia mengirim 1,5 juta untuk, dengan catatan untuk anak-anak ngaji, dan itu dalam 1 bulan sudah habis sekalian sama admin fee saat itu buat 2 anak 1,5 juta itu langsung habis, udah selesai, itu doang. Tapi mungkin nggak sih dengan Edward melakukan pengaduan ke PPA itu berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak-anak? Iya, antara dia mau berusaha mendapatkan hak asuh anak, kalau enggak co-parenting, apa sih, bersama ya, apa sih, ya ngasuhnya bersama. Cuman
awalnya pun aku juga maunya gitu, mau parenting. Tapi kenapa lama-kelamaan kok dia tidak kasih lihat kalau dia peduli sama anak-anaknya. Jadi so far itu dia ngasih lihat dia pedulinya itu hanya lewat Instagram aja. Supaya semua orang bisa melihat dan validasi kalau dia adalah bapak yang baik. Tapi kok nggak pernah japri, nggak pernah nanyain anaknya gimana, nelpon kek, apapun itu, ngirim uang 1 juta sebulan kek buat anak. Bukannya saya minta, bukannya saya butuh, cuman itu ngasih lihat kalau oh ternyata lo masih mau nafkahin buat anak-anak lo, gitu loh. Jadi lama kelamaan kok nggak ada care-nya gitu. Terus jadinya ada rasa ketakutan, kok beda ya dari Edward yang dulunya saya kenal, yang sebelum kita pisah, yang dia mencoba untuk selalu ada buat anak. Oh ternyata itu aku lama-kelamaan mikirnya kayak oh itu hanya bagian dari manipulasinya aja terhadap saya, bagian dari ya gitulah pokoknya, narsisistik apalah. Mungkin Jadwalnya sih tanggal 6 ya. Tanggal 6 tapi melalui e-court. E-court semua, jadi kita kesimpulan. udah selesai nih, udah selesai. Udah. Udah. Kesimpulan melalui e-court dan seminggu kemudian akan musyawarah hakim apakah akan dilakukan putusan pada tanggal 13 ya atau diundur lagi seperti itu. Itu semua secara e-court dan nanti putusan juga secara e-court. siapa bang hasil persidangan hari ini bang? Ya baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada hari ini Rabu pada tanggal 30 Oktober 2024 agenda sidang pada hari ini yaitu pemeriksaan saksi dari tergugat yaitu Edward Akbar, yang dimana saksi pada hari ini merupakan kakak sepupu dari Edward. Ya, hari ini dia sudah memberikan keterangan mengenai adanya bagaimana hubungan Edward dengan Kimberly sewaktu di Bali, dan bagaimana kejadian yang ada pertengkaran di Bali ya, disampaikan semua di dalam persidangan semuanya seperti itu. Tapi dari tim dari Kimberly sendiri membantah untuk kejadian di Bali melakukan kekerasan terhadap anak seperti apa bang? Ya baik, kami pun ya selaku kuasa hukum juga baru menemukan fakta yang sangat mengejutkan ya, bahwa dari keterangan saksi sendiri tidak ada ya mengenai adanya penyekapan. Yang ada di dalam kejadian sebenarnya berdasarkan keterangan dari saksi bahwa orang tua daripada Kimberly sendiri memang membawa polisi ya, yang beralasan bahwa di dalam Kimberly itu disekap, sedangkan Edward ya sama anak-anaknya di lantai bawah itu sedang bermain. Ya, dijelaskan juga oleh saksi bahwa Kimberly itu jalan ke lantai 2. Tiba-tiba ya dilakukanlah penerobosan rumah yang dilakukan oleh orang tuanya Kimberly, yaitu saudara siapa tadi ayahnya? N. Ya, saudara N ya, masuk melalui pintu samping membawa bambu ya, menggenggam kerah saudara Edward ya, mengancam
dari sana kepolisian langsung mengamankan dan melindungi Edward Akbar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan melalui persidangan tadi, seperti itu. Tapi dari Kimberly sendiri bilang katanya dari pihak Edward itu mengganda semua gembok dan juga kunci itu nggak ada di rumah, diamankan oleh Edward. Dan juga soal bambu kunci itu katanya nggak ada, yang datang itu hanya ayahnya dan juga ibu sama. Ya, berdasarkan keterangan dari saksi ya, dan bukti-bukti minggu lalu sudah kami sampaikan ya, ada di mana orang tuanya membawa bambu ya. Ada juga keterangan dari kepolisian yang disampaikan dalam persidangan minggu lalu. Kami sudah menyampaikan dan sudah diperlihatkan ya di persidangan, dan pihak kuasa dari penggugat pun menyaksikan ya mengenai bukti-bukti yang kita sampaikan, seperti itu, Pak. Tapi dari soal kekerasan juga CCTV yang diberikan oleh Edward. Nah, di situ tuh nggak terlihat ada kekerasan yang dilakukan Kim gitu, Pak. Nah, mungkin seperti apa sih? Kekerasan yang seperti apa, Mbak, maksudnya? Dorong dari tangga. Ya, berdasarkan dari pengakuannya ya, yang bersangkutan memang mengakui ya, dari gestur badannya mengakui ya adanya pendorongan ya kepada anaknya. Ya. Ada videonya pengakuannya. Dia mencontohkan, menggestur bagaimana dia mendorongnya, itu dia menggesturkan. Dan itu juga kita sampaikan dalam bukti persidangan minggu lalu dan disaksikan juga oleh penggugat. Seperti itu. Katanya ada kekerasan juga dari Edward pada saat anaknya menumpahkan kopi panas disiram lagi ke anaknya. Nah, mungkin gimana? Ya, itu kan katanya ya, kami tidak Tidak ada ada bukti. bukti ya. Kalau kami memberikan bukti ya CCTV ya, bagaimana dia melakukan kekerasan terhadap anak, kami sampaikan ya. Bagaimana video pengakuan ya, dengan adanya semua kami sudah sampaikan dan disaksikan oleh hakim ya. Saksi-saksi minggu lalu, begitu pula kuasa dari penggugat dan penggugat tersendiri. Edward sendiri kan khawatir nih dengan pembunuhan anaknya karena mendengar perlakuan Kimberly yang kasar dan juga omongan yang kasar. Nah, dari pihak Kimberly sendiri siap gitu untuk membawa anaknya untuk tes secara kejiwaan gitu, apakah memiliki trauma atau enggak. Nah, dari pihak Edward sendiri menanggapi gimana? Ya, begini ya. Kalau dari pihak Edward sendiri memang mempunyai kekhawatiran. Yang namanya bapak itu sangat mengkhawatirkan ya. Karena anak di bawah 5 tahun ya, yang masih balita, menerima ya sebegitu kerasnya ya perlakuan sampai sebegitunya. Jadi kalau mengenai adanya ingin dibawa ke psikolog dan segala macam, ya itu sah-sah saja ya sebagai orang tua, bagaimana kondisinya ya. Karena kan itu terjadi karena berulang kali ya. Mungkin ketika satu kali, 2 kali maaf, lalu dilakukan berulang-ulang kali ya, seperti itu. Terkait dengan nafkah, Bang. Ya. Terakhir kali katanya bulan Mei terakhir kali Edward memberikan nafkah sebesar 1,5 juta ya untuk anaknya. Ya, mengenai nafkah kan sudah disampaikan ya, bahwa tidak hanya itu ya, ada nafkah-nafkah lain yang memang sudah disampaikan juga ya. Kenapa tidak disampaikan? Seperti itu. Sudah ada sebelumnya. Dan setelah dari bulan Mei pun ada ya bukti transfernya, memang dari Edward sendiri kan memperlihatkan ya kepada kami selaku kuasa hukum bagaimana dia terakhir memberikan nafkahnya. Seperti itu. Tapi komunikasi sendiri Edward dengan anak-anaknya gimana, Bang? Ya, untuk komunikasi sendiri memang saat sekarang kan belum bisa ya. Walaupun memang bapaknya ini sangat rindu ya, tapi sekaligus dikarenakan masih adanya proses sidang perkara ini ya, mudah-mudahan kami harap sidang ini agar cepat selesai, agar Edward ya bisa menyalurkan ya rindunya dia terhadap anak yang sudah hampir 7 bulan ya tidak bertemu ya. Terakhir bertemu itu memang di bulan Mei. Demikian. Tapi kan maksudnya dari pihak Kimberly ataupun ibunya membuka untuk Edward datang, tapi beberapa kali dihubungin Edward tuh nggak pernah bisa gitu. Nah, Ya. seperti apa? Ya, dari Edward sendiri kan menyampaikan ya melalui dari status medianya, media sosialnya disampaikan ketika ingin bertemu memang terlalu banyak syarat ya. Karena
beralasan ditakutkan ya akan menculik anak ya, akan segala macam ya. Itu yang bagi Edward adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya. Bapaknya sendiri ya dituduh ingin melakukan penculikan ya. Ayahnya sendiri tidak pernah melakukan kekerasan ya. Kalau ini kan sebaliknya seperti itu. Tapi untuk hak asuh anak, Edward sendiri mengajukan hak asuh anak dan juga harta benda nggak sih? Ya, mengenai hak asuh anak memang balik lagi ya, itu semua kewenangan daripada hakim ya, yang dimana proses persidangan ini kan tahap sekarang yaitu bukti ya. Minggu depan pada tanggal 6 ya, 6 Oktober merupakan kesimpulan. Lalu nanti di tanggal 13 Novembernya rencananya akan ada putusan. Mengenai adanya gugatan Gonogini, setelah dari putusan ya, belum ada pembicaraan lebih lanjut. Nanti kita lihat sidang selanjutnya seperti apa. Terkait syarat yang tadi diminta dari Kimberly, mungkin akan tetap ada walaupun sudah selesai putusan. Nah mungkin Edward sendiri gimana? Kan banyak yang bilang katanya takut gitu ya dengan syarat itu. Nah mungkin gimana? Apakah kedepannya akan tetap menghubungi atau mencoba untuk bertemu anaknya? Ya, segala macam upaya memang akan dilakukan ya. Bagaimana dia bertemu dengan anaknya ya. Kalau mengenai adanya ketakutan ya tidak ada yang takut ya. Karena Edward sendiri memang cukup rajin ya, beribadah, belajar agama. Karena Edward selalu berpesan ya kepada kami, dia hanya takut sama Allah. Ya, oleh karena itu baiknya kita mengikuti proses persidangan yang ada. Bagaimana keputusannya nanti ya akan dibicarakan lebih lanjut oleh Edward. Thank you, Bang. Ya.